Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Di sini nanti kita akan membahas mengenai soal penilaian harian halaman 66 sampai 68 yang mana sudah kita kerjakan bersama. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dulu dan saya ucapkan salam sehat. Marilah kita belajar bersama untuk menjadi manusia yang tangguh, kuat, dan semoga tercapai cita-citanya dan sukses selalu. Baik, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang kemarin sudah kita kerjakan bersama dalam penilaian harian. Soalnya adalah perhatikan kelompok-kelompok berikut. I1, kelompok dokter handal. I2, kelompok dokter gigi. I3, kelompok siswa berkacamata. I4, kelompok siswa pandai. I5, kelompok buah manis. Di antara kelompok-kelompok tersebut, mana yang merupakan himpunan? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu pengertian himpunan. Apa pengertian himpunan? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau bisa dikatakan mempunyai ciri atau sifat yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Jadi harus definisinya jelas. Kalau kita perhatikan kelompok I1 yaitu kelompok dokter handal. Dokter handal itu merupakan himpunan atau bukan? Ya. Karena dokter handal itu kan mempunyai keahlian masing-masing. Semua dokter itu pasti pandai, pasti handal. Tapi handal itu menurut kemampuannya yang mana? Itu kan tidak pasti. Salah satu dokter mungkin handal di bidang bedah, salah satu dokter mungkin handal dalam bidang penyakit dalam, salah satu dokter mungkin handal dalam bidang penyakit yang lain. Jadi kelompok yang pertama ini sifatnya kurang jelas atau karakteristiknya tidak jelas. Jadi kelompok dokter handal itu bukan merupakan suatu himpunan. Kemudian yang I2 kelompok dokter gigi. Kalau dokter gigi itu jelas bahwa ada dokter gigi yang namanya A, yang namanya B, namanya C, itu pasti dokter gigi. Tidak mungkin tidak. Nah, yang seperti ini yang dinamakan himpunan. Kemudian I3, kelompok siswa berkacamata. Ini juga jelas. Jadi mana siswa yang berkacamata, mana siswa yang tidak berkacamata. Kemudian I4, kelompok siswa pandai. Nah, pandai ini juga tidak jelas. Artinya begini, salah satu siswa mungkin pandai dalam bahasa Inggris, mungkin pandai dalam matematika, mungkin pandai dalam mata pelajaran yang lain. Dan mungkin pandai di kelas A, mungkin pandai di kelas B, tetapi mungkin tidak kita pandang pandai di kelas yang lain. Jadi mungkin pandai ini sifatnya atau karakteristiknya tidak jelas. Ukurannya bisa berubah-ubah. Nah, yang seperti ini dinamakan bukan himpunan. Kelompok buah manis. Nah, buah manis itu menurut siapa? Kalau menurut saya mungkin mangga itu manis, tapi mungkin menurut orang lain tidak manis. Jadi ini tidak jelas juga.
Nah, untuk membedakan mana kelompok yang termasuk himpunan dan mana yang tidak, kita lihat kata yang mengikutinya. Kalau yang mengikuti itu termasuk kata sifat, itu biasanya bukan merupakan himpunan. Contohnya handal, pandai, manis, cantik, tampan, bagus, elok, enak. Nah, seperti itu bukan himpunan. Tetapi kalau yang jelas definisinya seperti hewan berkaki 4, bilangan 1, bilangan 2, bilangan prima, bilangan ganjil. Nah, seperti itu adalah suatu himpunan. Jadi nomor 1 yang betul adalah I2 dan I3. Baik, kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang kedua. Soal yang kedua kemarin adalah diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan 14, 21, 28, 35, 42, 49. Penulisan himpunan A dengan cara notasi pembentuk himpunan yang benar adalah A adalah himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan 7 dan X kurang dari 49. X bilangan kelipatan 7. B. Himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan 7 dan X kurang sama dengan 49. X bilangan kelipatan 7. C. Himpunan semua X di mana X lebih dari 14 dan X kurang dari 50. X bilangan kelipatan 7. D. Himpunan semua X di mana X lebih dari sama dengan 14 dan X kurang dari 50. X bilangan kelipatan 7. Kita perhatikan himpunan A, ada bilangan 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Mereka semua adalah bilangan kelipatan 7. Nah, sekarang kita lihat di jawaban poin A, B, C, D, mana yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jawabannya adalah D, jadi X adalah lebih dari atau sama dengan 14 kurang dari 50. Tapi kalau tidak menggunakan tanda sama dengan seperti yang C, X lebih dari 14 itu salah karena 14-nya ikut jadi anggotanya. Kalau lebih dari saja itu mestinya lebih dari 7. Nah, seperti itu. Semoga sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Kita bacakan soalnya. Himpunan B adalah himpunan huruf pembentuk kata konsistensi. Kardinalitas himpunan B adalah, kita tahu bahwa kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi kalau kardinalitas himpunan B, maka banyaknya anggota himpunan B. Perhatikan. Kita hitung hurufnya. Kita coba. K-nya ada 1. O-nya ada 1. Kemudian N-nya ada 2. S-nya ada 3. I-nya ada 2. T-nya ada 1. E-nya ada 1. Dan maka himpunan B itu anggotanya adalah K, O, N, S, I, T, dan E. Perhatikan N. N-nya walaupun ada 2 tapi hanya ditulis 1 kali saja. S-nya walaupun ada 3 juga kita tulis 1 kali saja. I-nya ada 2 juga kita tulis 1 kali saja. Maka kardinalitas dari himpunan B ada 7, yaitu K, O, N, S, I, T, dan E.
Sekarang soal nomor 4. Perhatikan soalnya. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama, B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 36. Yang kedua, E adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 36. Yang ketiga, T adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 36. Yang keempat, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 36. Himpunan yang merupakan himpunan tak berhingga adalah, dari sini maka kita harus mengingat kembali mengenai himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Pengertian himpunan berhingga itu adalah himpunan yang jumlahnya terbatas atau bisa dihitung. Kemudian himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang jumlahnya tak terbatas atau tak terhingga, jumlahnya tidak bisa kita hitung. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang nomor 1. B adalah bilangan asli kurang dari 36. Nah, bilangan asli kurang dari 36 itu bisa dihitung atau tidak, atau jumlahnya terbatas atau tidak. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1. Maka 1 sampai 35. Maka bisa dihitung. Maka nomor 1 adalah bilangan atau himpunan berhingga. Yang kedua, E adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 36. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Jadi kalau kurang dari 36 itu jumlahnya tidak terhitung. Karena di bawah atau yang kurang dari 36 itu ada 35, 34, 33, dan seterusnya 0 sampai negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Jadi jumlahnya tidak terbatas. Maka nomor 2 atau himpunan E itu adalah himpunan tak berhingga. Yang ketiga, T adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 36. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, jadi yang kurang dari 36 itu berhingga atau terbatas atau bisa dihitung. Yang keempat, A adalah bilangan prima kurang dari 36. Nah, bilangan prima itu juga positif, bilangan bisa dihitung atau terbatas. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang benar adalah B. Sekarang soal nomor 5. Perhatikan soalnya. Diketahui himpunan-himpunan berikut. A adalah himpunan bilangan prima genap. B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. C adalah himpunan faktor prima dari 1237. D adalah himpunan faktor dari 23. Manakah dari keempat himpunan tersebut yang merupakan himpunan kosong? Kita lihat apakah himpunan-himpunan tersebut memiliki anggota atau tidak. Yang pertama adalah himpunan A. A adalah himpunan bilangan prima genap. Nah, sekarang kita cari bilangan prima genap itu ada atau tidak. Ternyata ada, betul. Siapa? Ya, 2, betul sekali. Jadi himpunan A itu memiliki anggota siapa? 2, jadi bukan himpunan kosong. Yang kedua, B adalah bilangan asli kurang dari 1. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau bilangan asli kurang dari 1 itu ada atau tidak? Ya, benar, tidak ada. Jadi himpunan B adalah himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Yang ketiga, C adalah faktor prima dari 1237.
mempunyai faktor prima atau tidak? Nah, 1237 itu adalah bilangan prima. Ya, faktor prima dari 1237 ya 1237 itu sendiri. Jadi, himpunan C memiliki anggota. Kemudian yang D adalah himpunan faktor dari 23. Faktor dari 23 siapa? 1 dan 23. Jadi himpunan D memiliki anggota. Nah, dari penjelasan tadi, mana yang merupakan himpunan kosong? Ya, benar. B. B adalah bilangan asli kurang dari 1. Ini adalah tidak memiliki anggota. Ya, demikian tadi sedikit pembahasan soal-soal tentang himpunan. Masih banyak kekurangan dan masih banyak yang akan kita bahas. Besok kita akan bahas lagi dan selamat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.